Yesus menegaskan kembali soal situasi surgawi di mana orang mengalami kebangkitan dan hidup dalam kebahagiaan kekal di surga. Katanya, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 6 November, hari Minggu biasa, pekan ke-32. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat, anugerah kehidupan yang boleh kami terima. Berkati dan lindungi kami selalu, agar dalam hidup kami sehari-hari, kami semakin yakin dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Engkau utus untuk menyelamatkan kami lewat wafat, penderitaan, dan wafatnya di kayu salib. Dan berkat kebangkitannya, kami ikut serta dalam kemuliaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan merenungkan, membaca bersama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitannya? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Iskak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak orang yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kebangkitan.
Kita sebagai umat beriman Katolik, dalam syahadat para rasul terungkap iman kita akan kebangkitan. Aku percaya akan kebangkitan badan. Iman ini berlandaskan pada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka, iman kita ada karena ada kebangkitan. Dan dengan adanya kebangkitan badan, kita percaya adanya kehidupan kekal. Karena adanya kehidupan kekal, maka ajaran tentang hidup surgawi semakin relevan dengan iman kita. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, dengan sangat jelas menceritakan tentang iman akan kebangkitan yang dihayati oleh seorang ibu dan ketujuh anaknya. Keyakinan dan kebangkitan membuat mereka itu kuat dan berani menghadapi penganiayaan, bahkan ketika nyawa mereka itu harus dikorbankan. Mereka dengan sukacita menghadapi dengan penuh iman itu. Dalam bacaan yang kedua, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya jangan sampai tercemar oleh aliran sesat, ajaran sesat. Paulus meminta mereka memegang teguh kebenaran iman akan Kristus yang bangkit. Dan dalam Injil, Yesus menegaskan kembali soal situasi surgawi di mana orang mengalami kebangkitan dan hidup dalam kebahagiaan kekal di surga. Katanya, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua, bagaimana dengan iman kita? Semoga iman kita akan kebangkitan Yesus memotivasi kita untuk menjadi murid-murid yang setia dan berani bersaksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kita semua sebagai murid-murid Kristus ini adalah saksi kebangkitan Tuhan. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan iman yang teguh, iman yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidup dunia ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami saksi Yesus yang bangkit dalam hidup kami sehari-hari. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang,
jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menegakkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.